Kembali lagi di Caur Cakap Ngaur. Gue kaget, ini udah mulai beneran ini. Udah dong, udah. Kagak ngomong apa, kagak apa tiba-tiba mulai. Ya. Oke, boleh bang perkenalan diri lu dulu. Gue Thorik Al-Gadri dan gue seorang komika dari Stand Up Indo Tangerang Selatan. Oke, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Enggak sih, bohong. Ini suara gue bindeng. Lagi kurang sehat berarti itu ya? Kurang sehat atau kurang duit? Dua-duanya sih. Pokoknya habis ini kerja lagi, kita cari duit yang banyak. Nama lu kan Thorik nih. 2 bulan udah haji belum bang? Sebenarnya gue udah males banget dengar pertanyaan itu. Itu sama kayak dari mana? Dari tadi tuh begitu. Sebel gue. Belum 2 bulan kayaknya gue masih nete dah. Masih nete gue, emak gue nggak sekaya uminya Thorik yang itu juga kan. Kalau umi yang itu kan lagi nipas aja masih digendong-gendong berangkat ke Arab. Awal pertama kali suka ngelucu mulai kapan tuh kalau boleh tahu? Gue berapa kali suka ngelucu. Sebenarnya gue nggak tahu kapan ya. Kayaknya emang gue nongkrong terus aja karena di tongkrongan terus jadi spotlight. Kata gue pikir kenapa gue harus ngelucu di tongkrongan gitu. Kenapa gue nggak ngelucu di panggung. Nyoba tuh gue stand up akhirnya. Walaupun ngebom, walaupun gak lucu awalnya. Akhirnya gue gak berani stand up lagi. Nah mungkin semenjak nongkrong itu kayaknya gue merasa kayaknya gue bisa deh ngelucu. Tapi bisanya tapi ternyata untuk stand up nggak sama kayak nongkrong. Tuh. Abang jadi stand up komedian didukung sama keluarga nggak? Enggak. Gue awalnya gue nggak didukung sama keluarga, bahkan sama ada om gue sama tante gue sampai yang ngapain sih dia ikut stand up kayak gitu, apalagi pergaulan artis narkoba. Katanya banyak yang terus open BO gitulah, pokoknya banyak yang ngentot lah ya kan, boleh ngomong ngentot kan di sini kan ya. Ya begitu. Artis tuh banyak yang open BO. Banyak, enggak sih, biasanya dia suka sama suka ya. Jablay kan kesenangan kalau dipakai artis. Gitu. Tapi maksud gue ya kalau alasannya itu polisi juga kayaknya nyabu deh. Banyak kan polisi yang nyabu, banyak juga polisi yang suka ngentot gitu juga banyak. Tapi setelah dapat duit baru tuh didukung. Yang penting mengirim duit ke emak kan, ke bapak. Aduh, aman-aman aja dia. Kayaknya kalau gue jual narkoba ngirim duit juga aman dah. Yang penting nggak tahu ya. Iya. Jadi komika itu susah nggak sih bang? Susah. Kenapa tuh? Jadi komika susah karena kita di bawah panggung selalu dituntut harus lucu, padahal belum tentu moodnya bagus, belum tentu juga dalam keadaan yang fit. Terus juga bikin materi itu tidak segampang itu. Kadang orang juga nuntutnya kan macam-macam, bahas politik dong, bahas pemerintah, bahas negara. Ya nggak semua orang ada di di posisi itu yang bisa ngebahas itu. Udah gitu komedi juga soal selera. Jadi kita nggak bisa nyamain selera komedi orang se-Indonesia. Oke. Biasanya struggle bagi seorang komika tuh apa sih bang? Struggle bagi komika itu ego, pengen tampil lucu terus, apalagi kalau di depan senior. Padahal gue dibilangin sama senior gue tuh itu salah, goblok, jangan dah. Karena begitu nggak akan bikin lu berkembang. Terus kedua, nyari duit. Itu sih, kalau komik udah nyari duit nanti mati sendiri ujung-ujungnya. Kalau mau nyari duit jangan jadi komik, jadi politisi. Aduh. Tapi lu pernah demam panggung gak sih sebelum tampil? Pernah, gue demam panggung itu hal yang biasa, apalagi kalau deg-degan ya. Karena kalau komik justru mau naik panggung nggak deg-degan, apa mau kayak gini nih gue deg-degan sebenarnya. Kalau seandainya deg-degannya itu hilang itu malah bahaya. Artinya dia udah nggak ada sense-nya. Bukan mati juga. Iya, itu betul juga sih sebenarnya. Oke. Menurut lu siapa stand up komedian terkocak di Indonesia? Pras Teguh. Saat ini Pras Teguh, karena Bang Pras tuh act out-nya tuh walaupun udah umur segitu ya, dari ujung panggung ke ujung panggung masih kuat banget, lucu banget. Tapi saat ini kata orang-orang Ge Pamungkas, cuma kan gue belum nonton yang show-nya dia tuh. Masih nunggu digital download-nya. Jadi masih Pras Teguh. Lu pernah nggak stand up depan teman atau keluarga terus reaksi mereka tuh gimana? Nggak pernah. Kenapa tuh? Karena gue nggak mau. Beban parah. Maksudnya kayak gimana ya? Lu ngapain sih? Kayak lu disuruh ngelucu gitu sama temen lu kan males kan? Apalagi gue disuruh stand up, males gue nggak mau gue. Apalagi kalau sama keluarga.
Tapi kalau keluarga bayar mau nggak bang? Tetap enggak sih. Karena nggak mungkin, soalnya biasanya gue yang bayar, gue yang ngasih duit. Oke. Biasanya kalau kehabisan pembahasan buat materi, lu ngelakuin apa tuh biar lu dapat ide lagi? Biasanya gue ngejailin orang, Ngejalin orang? iya, Terus? biar mancing sense komedi gue aja. Atau kalau enggak, kalau kemana-mana tuh gue bawa buku kecil. Jadi gue nyatet nih hal-hal yang kejadian yang menurut gue aneh. Kayak tadi tuh gue ngeliat orang aneh banget gitu, tatoan. Tapi tangannya hitam, tatonya nggak nyata-nyata banget. Itu kan bisa buat premis tuh. Jadi gue tulis-tulis kayak gitu. Atau lu tahu nggak kalau di jalan tuh ada orang yang kalau diklakson bukannya minggir malah nengok. Itu gue sebel. Cuma gue belum ada materinya, tapi gue tulis kayak gitu. Kalau lu bisa ngebuat acara stand up komedi, tema utamanya mau tentang apa tuh? Gue gak tahu ya tentang apa, cuma kayaknya sebelumnya gue baru aja punya showcase tuh, Triangle, itu ngebahas tentang perjalanan stand up gue dari awalnya pacar gue ngentot Mentosnya sama siapa nih? Sama lu atau sama siapa? sama orang. Oh. Makanya gue turun stand up galau. Kayaknya itu gue akan bikin panjang materi itu nanti kalau gue show sendiri. Kalau kemarin kan versi pendeknya, nih gue versi panjangnya. Ada momen paling bikin malu nggak bang selama lu stand up? Momen bikin malu nggak ada kayaknya deh. Tapi paling kalau di heckling. Kalau di heckling banyak banget. Gue pernah tampil. Gue kan nggak pernah sebelumnya, nggak tahu tuh kalau tampil di band tuh memang serius itu. Gue ambil, ternyata pas gue nyampe sana bandnya band popang. Jadi lagi stand up sama gitarisnya, bacot lo anjing, ayo nyanyi begitu. Sama gue pernah diterakin dipaksa bikin materi politik di atas panggung. Itu yang bikin gue males. Biasanya lu manggung di mana aja nih? Gue manggung tergantung eventnya, tergantung diundang di mana. Kalau seandainya nih akhir bulan, mungkin di Detik, di event-event lah pokoknya. Di event-event atau di acara-acara memang stand up, acara komunitas kayak stand up Tangsel tuh punya stand up night pasti kan setiap stand up Indo. Atau di open mic. Kalau misalnya lu disuruh bikin materi buat stand up komedian favorit lu, jokes apa yang bakal lu tulis? Roasting. Roasting. Pasti gue bakal roasting. Kenapa tuh? Ya dia yang nyuruh. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gua buat tulis materi stand up? Yang penting gua roasting. Gampang ya? Iya. Gue pernah nonton emang stand up tuh yang paling gampang ketika materi udah habis roasting. Iya, roasting. Pokoknya kalau udah mentok larinya roasting. Nggak kena juga katain Jokowi. itu pasti kena. Menurut lu sebagai komika, siapa komedian yang paling berani ngambil resiko tentang materi yang dia bawa? Kalau komik sebenarnya di stand up Indo ada namanya Bung Rindradana sama Mas Abraham Tino. Karena beliau tuh ngebahasnya yang dark, ngebahas soal ya pokoknya nggak bisa. Gue juga bingung ngomongnya soal ada kamera kan. Gue pengen nyontain beatnya. Pokoknya memang materinya kayaknya nggak bisa dah kalau ada kamera, mah mati dia. Dimusuhin ormas, dimusuhin masyarakat, dimusuhin orang-orang. Cuma segmented banget. Mantap. Kalau misalnya lu nggak jadi komika nih, kira-kira terus mau jadi apa? Ya kalau cita-cita gue mau jadi pengusaha. Coba kagak ada ilmunya, kagak ada duitnya kan. Paling jadi barista dah kejak gue. Karena memang sebelumnya gue barista, terus gue karena stand up gue keluar kan. Atau ya gak tahu gue jadi apa nih. Gue gak pernah kerja yang beneran gitu. Paling gue kerja sebentar-sebentar jadi barista, itu yang paling bener. Sebelumnya jadi head kitchen, jadi helper kitchen. Terus jadi kurir gue pernah. Terus kerja itu berhenti sekarang jadi fokus ke komika? Fokus stand up. Kenapa tuh? Duitnya Maksudnya lebih nggak gede. kepegang kah atau duitnya gedean komika? Alhamdulillah skillnya ada, duitnya lebih banyak dari sini. Sama kerjanya nyantai aja gitu. Seminggu sekali paling kerja sekali, tapi gajinya bisa di atas orang-orang yang kantoran. Wes. Karena kan bukan cuma soal stand up, bukan cuma dari job stand up. Kalau kerjaan komika itu nulis juga, atau banyak lah. Pernah nggak bang disuruh ngelawak tapi nggak ada yang ketawa? Itu mah sering. Gue pernah naik acara, ada sebuah acara dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Itu dia tuh nggak dikasih makan acaranya. Jadi mereka begitu, ya acara udah selesai, mereka pada berdiri untuk makan, ye, pada tepuk tangan semuanya. Tiba-tiba gue suruh naik. Ada orang pada makan aja gitu. Pada fokus makan. Ada juga yang bilang, gue dibilangin sama krunya, Mas jangan bahas politik.
karena bos kita nggak suka. Ternyata pas gue nyampe atas panggung, gue bahas yang nggak politik, nggak ada yang pecah, sampai diteriakin pinggir jurang dong, politik dong. Kata gue kontol, anjing. Makanya lo tuh kadang kontol. Role model abang di dunia komedian siapa bang? Siapa ya? Maljupri kayaknya, karena dia senior gue yang cukup. Maljupri dan Rizky Ambon itu dua senior gue yang ngajarin gue stand up. Alif Rivelino juga sih sebenarnya banyak, tapi dua orang itu yang gue berusaha untuk nyontoh banget komedinya, tapi sampai detik ini gue nggak bisa. Kenapa tuh? Mungkin semua orang punya ciri khasnya masing-masing kah atau? Iya, karena ciri khas itu susah banget. Kalau Jupri dengan delivery tongkrongannya, Ambon tuh mimik mukanya, ikutnya perpindahan dari 1, 2, 3 orang tuh dalam, dia sebadan tapi meranin 3 orang di atas panggung tuh, menurut gue itu susah banget. Kalau bisa tampil di acara stand up bareng komedian terkenal, siapa yang lu bakal pilih? Kayak lu maunya sama siapa tuh? Sama siapa ya? Sama Banggi kayaknya. Gue pengen tampil sama Banggi. Kalau misalnya Bang Ge nonton nih, apa yang lo mau sampein? Banggi, ya bisa kali opener tahun depan. Bohong Banggi, bercanda itu ya kalau di komunitas gua. Minta opener, bohong Banggi. Meninggal gua. Oke. Tanggapan lu tentang kondisi negara ini yang sedang berantakan? Emang negara kita berantakan ya? Bukan, iyalah berantakan, bukan yang Indonesia sedang baik-baik saja, enggak itu. Oh iya itu Bukan, enggak. bukan. Menurut gua nggak tahu sih. Karena gua juga nggak begitu paham, nggak bisa. Gue siapalah gua untuk ngomongin soal negara. Boleh gua untuk mengkritik pemerintah, tapi menurut gua buat apa dikritik, orang nggak pernah didengar kan? Susah juga, jadi bingung. Suka lu dah, pada terserah lu mau ngapain kek. Tapi menurut lu masyarakat perlu melek nggak tentang politik? Perlu banget, kayak kejadian yang baru-baru ini, masalah yang DPR kemarin demo. Temen gue tuh nggak tahu masalahnya apa, dia nggak ikut posting, nggak ikut apa. Yang dia tahu karena di Twitter banyak ini akan terjadi kejadian seperti tahun 98. Dia cuma bilang sama gue gini, ini bakal kejadian dari kayak 98. Iya, wah berarti enak dong. Dia udah ngomong enak tuh, padahal lahirnya aja 2003. Itu udah kesalahan dia tuh. Terus gue pikir kenapa emang nggak apa-apa, gue pengen ngambil iPhone. Dipikir akan ada penjarahan, akan ada apa. Dia memang setolol itu dan sebodoh itu. Oke. Lu kan komika nih, pernah ada yang menghujat gak sih? Banyak sering ngehujat kayak nggak lucu lu, tolol lu. Karena yang itu dia gue bilang tadi, bahwa komedi itu kan setiap orang punya selera masing-masing. Lu nggak bisa nyamain selera orang se-Indonesia dong. Setangsel aja gue belum bisa nyamain, apalagi se-Indonesia gitu. Bahkan gue pernah disomasi di YouTube Om Deddy ngebahas politik, ada pendukungnya salah satu paslon presiden yang bilang ini bocah mulutnya kayak tai, ini bocah contoh orang yang dirindukan tebasan Umar bin Khattab. Sampai dituduh kafir Quraisy gue. Kalau gue cuma bahas Anies gitu. Kalau bisa ngulang satu momen dalam hidup, momen apa yang bakal lu mau ulang? Momen masa kecil. Masa kecil di mana gue masih bisa main, nggak mikirin masalah hidup kayak besok gue harus makan apa, gue harus nikah, gue harus gimana, gue punya beberapa tahun kemudian gue akan punya rumah atau enggak. Gue kan gak ada pikiran tuh masa kecil, kerjaan gue cuma main bola doang. Sama sekolah? Sekolah juga jarang sih. Kabur. Bolos ya. Selain sibuk jadi komika, kesibukan yang lagi dikerjain tuh sekarang apa bang? Gue nulisin konten. Gue juga ada project comedy consultant buat film di MVP. Sekarang gue juga ada konten di Namina Entertainment, ada program, dan baru mau jalan konten gue sih gitu. Udah pernah ditawarin main film nggak bang? Main film belum ada, tapi main series banyak, beberapa kali, nggak banyak sih, beberapa kali. Gue belum rezekinya, tapi gue sempat main satu series, cuma 1 episode gitu. Banyak lah peran gue di sana. Tayang di Netflix. Cuma gue itu syuting berapa hari ya? Sampai jam 3 pagi gue masih syuting itu. Pas udah ya. Judulnya apa? Gue nggak mau ngasih tahu, makanya nih gue kasih taunya. Kenapa gue nggak mau ngasih tahu judulnya? Karena dari banyak adegan yang gue di tag gitu loh, sampai gue syuting sampai pagi, pas keluar cuma 6 detik.
dipotong-potong, emang anjing kata gue. Pada buat portofolio itu dibayar murah nggak apa-apa gue, padahal nggak dibayar gue waktu itu, nggak apa-apa, aman aja, santai. Ternyata begitu. Nomornya 6 detik doang. Tanggapan lo kalau ada orang di fake account tapi masih punya close friend? Tolol. Kayak lu siapa anjing, so penting banget bangsat. Udah akun second tapi dia masih punya close friend gitu. Lah iya. Buat apa? Mending kalau lu nggak mau cerita ke semua orang, nggak usah cerita sekalian gitu. Lu udah punya second akun bikin close friend tuh siapa? Lu Jokowi siapa? Lu tim warkop atau coffee shop tuh? Terus jelasin kenapa? Gua tim warkop karena warkop murah meriah. Gue gocap bisa makan, bisa ngopi, bisa dapat rokok, masih bisa jajan. Kalau coffee shop, apalagi coffee shop daerah BSD sana ya, gocap cuma dapat minum doang kan. Tapi ada plus minusnya pasti. Biasanya kalau kita di coffee shop kan dapat suasana yang bagus, dapat pelayanan yang baik. Kalau warkop kan biasanya pinggir jalan. Itu juga nggak nyaman buat kita. Karena gue pernah tuh lagi makan mie di pinggir warkop gitu, di pinggir jalan lagi makan mie, telur gue dicomot ojol. Betul, beneran ini, beneran. Iya, cuma emang kenal. Cuma gue bilang ojol. Orang kenal, orang sekedar kenal tapi so asik. Tepatnya. Tiba-tiba datang nyamot aja tuh. Iya, niatnya bercanda. Tapi kan anjing lah, waktu itu duit gue cuma sisa 15.000. Itu buat makan terakhir gue, ngentot. Tanggapan lo sebagai orang Tangsel nih, ada orang ngaku-ngaku orang Bintaro padahal aslinya orang Ciledug, gimana Pak? Jangan kayak gitulah. Lu tetap harus menghargai daerah lu sendiri, harus bangga sama tempat tinggal lu. Walaupun gue ngakuin Depok ya, gue sekarang kan ngakuin Tangsel, padahal gue asli orang Depok. Mantap. Lo gitu aslinya orang Depok? Gue aslinya Depok, tapi karena setelah gue stand up sekarang domisili gue di Tangsel. Gue ngekos udah lama lah. Nah ini nih yang sudah ditanya ini, lu setuju nggak kalau si Tit jadi wali kota Tangsel? Waduh, gue udah perjanjian gak bahas dia lagi. Enggak. Kenapa tuh? Karena gue tahu kayaknya cuma jadi boneka. Wis. Cuma disuruh-suruh doang. Nggak ada kapasitasnya karena dia di sini. Itu cuma buat mendompleng suara. Marcel itu kan dikenal sama orang banyak kan, supaya dapat suaranya banyak aja. Ntar juga kita nggak tahu ke depannya, bisa jadi begitu jadi nanti dia ditendang. Kasian tapi beliau. Masya Allah, mantap Mas Marcel. Apa plan lu ke depan ini? Plan gue ke depannya, gue akan jalan fokus konten itu di Nabina Entertainment nanti. Gue bakal bikin ada bukan program, konten pribadi sendiri. Program juga ada di sana. Sama gue mau nulis untuk materi show gue di tahun depan. Gitu. Yang paling dekat gue mau ngasih yang terbaik di panggung Jambore Stand Up Indo. Terakhir nih, kasih kata-kata buat Jakarta Keras. Jakarta Keras keren. Tempat gue bikin apa ya namanya ya, merehatkan otak gitu dari stres dunia. Karena Jakarta Keras banyak banget orang-orang aneh. Bener dah. Kayak Satria Mahathir gue tahu tuh dari Jakarta Keras tuh. Karena gue siapa sih ini anjing tuh. Udah mantap pokoknya Jakarta Keras keren. Oke, thank you Bang Tari.